Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo, Miss. Halo Ravenska. Halo Kevin. Halo Noel. Elici. Halo Elici. Halo Tabita. Halo, Kak. Benta. Mardika. Halo Kinar. Wah, Rika naik kelas dari kelas besar. Halo Natalia. Halo Aldi. Pagi adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita mulai, tapi mau ini adik-adik ada yang mau pimpin doa pembuka sama penutup nggak? Ayo kami kasih kesempatan buat raise hand deh. Siapa yang mau doa pembuka? Ayo, Noel nggak mau. Yang lain? Dika nggak mau. Ayo, kenapa? Ayo, udah kelas besar harus berani, nanti persiapan para remaja loh. Harus pimpin semuanya sendiri. Siapa nih? Apa aku tunjuk aja ya? Oh, Erici mau pimpin doa apa? Pembuka atau penutup? Pembuka aja. Oke, mantap. Tabita berarti penutup ya? Oke, sip. Bentar. Oke. Lupa cara share. Kita langsung mulai aja ya. Udah terlihat semua? Udah. Belum, berarti ada yang loading. Ada yang udah? Belum, masih loading. Nah, ini. Udah. Oh, udah. Nggak ada yang ketutup kan? Aman ya. Nah, karena hari ini adalah hari pertama untuk adik-adik yang sudah naik kelas ke kelas besar, alangkah baiknya kita awali sekolah minggu hari ini dengan main games ya, biar bisa kenal satu sama lain. Oke, Noel, excited ya. Bentar, loading nih. Agak lama ya. Sebentar ya adik-adik. Sabar disayang Tuhan. Oke. Jadi, di kuis ini ada berapa orang ya? Ada 16 orang. Oke. Di kuis ini ada 18 pertanyaan, terdiri dari pertanyaan jawaban singkat, pilihan ganda, tebak gambar, nama tokoh Alkitab, lengkapi Alkitab. Nah, terus juga ada beberapa soal yang sama, jadi yang beruntung akan dapat soal yang sama dengan jawaban, soal yang mirip dengan jawaban yang sama, kayak gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Wow, loading banget. Bentar ya adik-adik, aduh. Bilang. Belum muncul ya? Nge-lag laptopnya. Tuhan. Oke deh, sambil tunggu laptopnya.
agak lambat. Pak Vicky minta maaf karena kesalahan teknis ya. Kita mau langsung mulai ibadah aja dulu ya. Nanti main kuisnya kita belakangan. Gak apa-apa ya adik-adik. Ya. Ya Allah. Oke. Ya, Yuk. Miss. Maaf ya. Nanti kita lanjut lagi main kuisnya. Sebelumnya, berarti aku mau minta tolong Ricci untuk pimpin doa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati kami saat sekolah minggu agar sekolah minggunya lancar dari awal sampai akhir. Tolong Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin, terima kasih. Aku mau coba lagi nih PowerPoint-nya. Oh, nggak bisa. Cukup lambat. Error. Oke deh, kita mau langsung naikkan ujian, tapi PowerPoint-nya. Adik-adik ada yang baik nggak? Tuhan Yesus baik. Ada yang tahu? Udah tahu semua ya? Oke. Ini geleng. Siapa? Berka nggak tahu. Tapi kalau dari nyanyi pasti tahu. Sebentar ya. Udah muncul semua belum adik-adik di layar? Belum. Belum. Nah, ini udah. Loading ya, udah ya. Sudah. Nah, kita mau naik ujian sama-sama. Tuhan Yesus baik. Kelihatan.
baik hari ini. Miss nggak kedengeran suaranya. Oh, nggak kedengeran. Udah kedengeran belum? Udah. Udah. Oke, terima kasih Noel. Ya, karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah mengumpulkan adik-adik dan Kak Vicky dan juga Bu Natalia untuk ada di sekolah minggu online pada hari ini. Nah, maka dari itu, kita mau nyanyikan satu pujian lagi sebelum kita masuk menerima firman yang akan dibawakan oleh Bu Natalia, yaitu Allah itu baik. Adik-adik, bener kan? Ya, ngangguk, ya. Oke, adik-adik, kita mau langsung dengerin firman Tuhan pada hari ini. Nah, doa sebelum firman, aku minta tolong Bu Natalia untuk pimpin. Iya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mana suaranya? Coba dibuka mute-nya. Mikrofonnya semua dibuka. Pagi. Iya. Udah makan semua? Udah. Berarti Ini harus sarapan. Oh iya, tadi Ibu lihat Kevin sambil makan. Sekarang Kevin udah kenyang, udah semangat ya. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu biar Tuhan Yesus memimpin kita semua supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang Ibu bawa hari ini ya. Harus semangat ya kalau dengar firman ya. Iya. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan boleh memberikan kami semua
semua kesehatan, kekuatan. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara melalui Ibu Natalia, sehingga firman yang akan diterima oleh anak-anak kami boleh dimengerti dan dipahami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan pembacaan firman dan renung dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa. Amin. Ya, amin. Amin. Ya. Amin. Sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah. Kok kayaknya masih ada yang lemes ya suaranya ya. Alkitabnya udah di tangan semua? Sudah. Oke. Ini Ibu ambil dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Nah, ini ayatnya lumayan banyak ya. 1 sampai 21. Di sini ada 13 anak. Benar nggak Kak Vicky 13? 16 sama itu yang 15 anak. Berarti 15-nya semua harus membaca ya. Mikrofonnya dibuka semua. Nanti yang pertama Ibu langsung sebut aja namanya ya. Yang pertama ayat pertama Kevin, ayat kedua Noel, ayat ketiga Benska, ayat keempat Aldi, ayat kelima Ricci. Diingat ya. Yang pertama tadi Kevin, kedua Noel, ketiga tadi urutannya mana ya? Lupa deh Ibu deh. Aduh, berubah lagi. Kalau enggak langsung aja Bu. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Ayat pertama Kevin. Ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Kedua, Bu, tadi Yohanes berapa, Bu? Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Yang kedua, Ibu langsung sebut aja ya. Di layar Ibu ada Noel, ayat kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat menyembuhkan yang diadakannya terhadap orang sakit. Ya. Yang ketiga Ricci. Ricci. Ayat ketiga. Sudah ketemu Ricci? Kita lewatin dulu ya. Yang ketiga, Ibu minta Mahardika. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ya. Ayat keempat, Benska. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Yang kelima, Ricci udah ketemu ayatnya? Langsung aja Natania. Oh udah ya, Ricci udah ya. Lewatin dulu ya Ricci ya. Kelima Natania.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia pada Filipus, Baru 15 orang. kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Iya. Yang keenam, Tabita. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Ya. Yang ketujuh, Mbak Kinar. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya. Yang kedelapan, Aga. Ayat ke-8 kan. Iya. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yang ke-10 ya, Lintang. Yesus seolah orang-orang itu duduk. Aku juga mau Tempat itu banyak roti. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 kaki laki-laki banyaknya. Yang ke-11, Ravenska. Ravenska. Langsung ke Cika ya. Cika yang ke-11. Oh, belum ketemu. Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Cika udah ketemu belum? Kalau belum, coba ke Ravenska dulu ya. Ravenska ayatnya yang ke-11, bisa tolong baca. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Iya. Yang ke-12, Cika udah ketemu? Iya, udah ketemu. Ya, yang ke-12 tolong baca ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Iya, yang ke-13 Rika. Frederika. Rika udah ketemu ayatnya yang ke-13? Belum ya. Kita coba ke Ravenska, tadi udah ya. Ricci udah ketemu belum ayatnya? Udah. Ya, coba dibaca yang ke-13 ya. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Iya. Yang ke-14 Aldi udah tadi bilang. Aldi udah belum? Belum. Iya, coba Aldi baca yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yang ke-15, yang belum Rika, Frederika. Halo Rika. Sudah ketemu ayatnya Rika? Yang ke-15 ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk
menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Iya. Udah semua yang baca? Ada yang belum? Udah ya, semua udah ya? Udah. Yang ayat 16 sampai 21 ini tema yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Ibu yang akan bacakan ya. Anak-anak dengerin ya, sambil membaca juga. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, pembacaan Alkitab kita sudah selesai. Di sini ada 2 tema. Ada 2 tema Alkitab, judul. Ya, judul. Ada yang tahu? Judulnya apa saja? Yang pertama, ayat 1 sampai 15 tadi judulnya apa? Coba buka Alkitabnya. Yang bisa jawab langsung. 5.000 orang. Iya, terima kasih. Yang satunya lagi, judulnya? Yesus berjalan di atas air. Iya, berarti adik-adik memperhatikan ya, membaca dengan benar ya firman Tuhan. Di sini siapa yang baru naik ke kelas besar? Ada berapa? Saya, Benz, Bu. siapa aja nih, Benz? Saya, Bu. Kevin. Kevin, Ravenska, Bu. Ravenska, Noel, Bu. Noel. Di sini bisa Raisa enggak? Iya. Bahagia enggak yang naik ke kelas besar? Bahagia ya, ketemu teman baru ya? Ya. Iya, sebenarnya teman lama ya, tapi temennya udah duluan naik di kelas besar. Yang baru naik kelas besar, ketemu lagi di kelas besar ya. Iya. Gimana rasanya saat adik-adik masuk di kelas besar? Untuk yang baru nih, Ibu mau dengar perasaannya. Siapa ya? Ravenska, rasanya bagaimana di kelas besar nih? Deg-degan, takut, atau bahagia? Bahagia, Bu. Bahagia. Noel? Bahagia, Bu. Ketemu teman lama yang Rasanya gimana? naik kelas. Perasaan Noel masuk di kelas besar bagaimana? Bahagia dapat teman baru. Oh, dapat teman baru. Cuman dia pindah kelas aja. Oh iya. Siapa lagi tadi ya? Benska ya? Benska naik kelas besar juga ya? Iya. Ada rasa takut nggak di kelas besar? Enggak. Enggak ya, nggak boleh takut ya. Bahagia nggak rasanya? Bahagia. Bahagia. Mas Kevin? Waduh. Bahagia. Udah kelas besar ya. Iya. Semua yang naik ke kelas besar itu pemberian dari Tuhan. Tuhan itu baik. Karena apa? Adik-adik boleh naik kelas di sekolah, boleh naik kelas di sekolah minggu. Yang naik ke kelas 1, ke kelas 2, ke kelas 3, sampai ke kelas 6. Nah, kakak-kakak yang dulunya di kelas besar, sekarang sudah di pra remaja. Nah, melalui firman yang tadi kita baca, kita melihat kebaikan Tuhan. Sekarang, apa yang dirasakan oleh adik-adik dari kebaikan Tuhan? Apa sih yang Tuhan sudah berikan gitu loh dalam kehidupan adik-adik?
Ibu mau dengar dari Kinar. Kinar, apa yang Kinar rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup Kinar? Bisa bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat. Iya, puji Tuhan. Siapa lagi yang mau memberikan ungkapan apa sih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik? Bisa bernafas. Bisa bernafas. Ada lagi? Ayo, banyak sekali. Cika? Bisa melihat. Bisa melihat siapa aja ya? Masih bisa melihat papa mama, melihat adik, melihat kakak, melihat teman-teman nih sekarang yang ada di sekolah minggu, itu juga suatu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu banyak sekali yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kalau dihitung, kita nggak bisa hitung. Karena Tuhan itu memang benar-benar baik sekali. Sampai Tuhan itu memberikan kita papa mama yang selalu menjaga kita, selalu melindungi kita. Terus papa mama yang menyekolahkan adik-adik, ya kan? Sampai sekarang sudah ada yang kelas 5, ada yang kelas 6, sebentar lagi masuk SMP. Itu kebaikan Tuhan. Jadi kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak harus dari papa mama, dari teman-teman. Teman-teman ada yang selalu baik sama kita. Mungkin Mas Aga punya sahabat. Punya sahabat nggak, Mas Aga? Punya. Yang lainnya punya sahabat nggak? Punya ya? Punya ya? Iya, sahabat itu baik pastinya ya. Seperti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang paling setia. Kalau sahabat kita sebagai manusia, teman-teman kita baik di sekolah maupun di sekolah minggu, itu teman-teman kita yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menemani kita. Kalau kita sendiri, gimana? Nggak ada teman. Bingung ya? Kalau di sekolah besar nih, misalkan Tabita di kelas besar sendirian, enak nggak? Nggak enak ya. Kita semua perlu teman, perlu sahabat. Nah, Tuhan sudah memberikan kita sahabat yang begitu baik di dalam kehidupan adik-adik. Baik sahabat di sekolah, sahabat di rumah, maupun sahabat di sekolah minggu. Terus apalagi ya, selain orang tua, selain teman, mungkin ada makhluk lain atau ciptaan Tuhan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu mau tanya, di sini yang punya tanaman di rumah? Saya, Yang Miss. mamanya punya tanaman. Oh, Noel. Siapa lagi? Saya Bu. Oh, ada Ricci, Aga, Benska, Saya ada Ravenska. juga. Wah, semuanya ya. Hampir semuanya ya mamanya menanam ya di rumah ya. Kan udah kayak taman, Miss. Waduh. Tanaman itu jangan salah loh adik-adik, bisa diajak ngobrol. Ya, iya. Bisa. Kalau diajak ngobrol, dia akan bertumbuh terus. Coba adik-adik tanya mamahnya. Mama suka ngobrol nggak sama tanaman? Tanaman itu kalau nggak disiram sehari layu nggak? Layu. Sama adik-adik kalau nggak disapa mama papa sehari sedih nggak? Sedih. Nah, tanaman itu kan ciptaan Tuhan ya. Ciptaan Tuhan juga. Dia punya akar. Akarnya itu untuk nafas. Ya kan? Kalau nggak ada akar pasti kan mati. Nah, jangan sungkan untuk menyapa tanaman yang mama tanam ya. Yang mama-mamanya pada tanam nih. Jangan lupa loh disapa. Halo, selamat pagi Mawarku, Melatiku. Ya,
Apa tanaman yang lainnya? Aduh, udah subur ya, tanamannya udah bertambah ya daunnya. Secara tidak langsung, tanaman itu merasakan kalau adik-adik menyapa. Itu kebaikan Tuhan itu yang luar biasa ya. Yang adik-adik nggak nyangka kan, kalau tanaman bisa disapa kan. Nah, itu tanaman itu juga punya hati, walaupun hatinya tidak seperti kita manusia. Tapi Tuhan ciptakan. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan memiliki rasa. Itu hebatnya Tuhan kita. Ya, jadi tidak hanya manusia yang punya rasa, sedih, marah, bahagia. Yang lainnya juga punya. Siapa yang di sini memelihara binatang? Saya. Nah, apa aja binatangnya? Burung Coba beo. Ibu mau dengar burung beo. Diajak ngobrol bisa nggak burung beo? Bisa kan? Burung beo diajak ngobrol pasti ikutan nyaut. Ya kan? Noel, Noel. Pasti nyaut ya. Noel, Noel gitu. Aga mau kemana? Pasti ngikut. Aga mau kemana? Begitu kan? Gitu. Punya Nah, peliharaan aku. Saya selalu Nggak punya hewan peliharaan. oh nggak Mama punya. ngelarang. Oh, Mama ngelarang, iya. Tapi Aga paling tidak harus tahu ya. Seperti mungkin Aga pernah lihat, Ibu nggak mau nyebut nama ininya ya, Dogi ya. Dogi udah tahu kan, Dogi yang guguk gitu ya. Nah, Dogi itu binatang yang paling setia. Kalau adik-adik pernah melihat film apa ya dulu ya, Hachi ya, itu yang film Jepang. Itu kan begitu setianya si Dogi dengan tuannya, sampai tuannya meninggal pun dia tetap setia menjaga rumahnya, menunggu kedatangannya. Mungkin kalau adik-adik di sini yang punya piaraan Dogi, pasti merasakan betapa sayangnya binatang itu disapa. Iya, aku punya anjing. Iya. Kucing juga begitu. Kalau kita sayang dari kecil sampai dia besar, dia juga akan sayang sama kita. Burung beo juga begitu. Ya, semua binatang, benda-benda mati itu semua punya rasa, perasaan. Karena apa? Tuhan sudah menaruhkan itu semua di dalam kehidupan makhluk ciptaannya. Kalau kita manusia udah pasti dong, ya. Kita punya rasa marah, rasa bahagia, rasa benci, rasa sukacita, rasa kecewa, itu Tuhan sudah taruhkan di dalam hati kita. Nah, sekarang melalui firman yang tadi kita baca, itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Coba adik-adik bayangkan 5.000 orang itu banyak apa sedikit sih? Banyak. Banyak banget ya. Banyak. Tapi dengan 2 ikan dan 5 roti dan 2 ikan. Kalau menurut adik-adik cukup nggak? Tidak cukup ya. Waduh, biar kata dagingnya dilepas-lepas juga nggak cukup ya. 5.000 ya. Rotinya dicuil-cuil gitu juga nggak cukup. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membagikan ke 5.000 orang. Maksudnya Tuhan apa coba? Kalau agak atau kenapa? Rotinya digandakan. Rotinya digandakan. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hebat nggak Tuhan Yesus itu? Hebat. Tapi di sini, di Alkitab ini, Tuhan Yesus itu tidak mau memberikan, menunjukkan bahwa dia itu, wah aku superhero, aku pesulap yang hebat, bisa membuat roti yang 5 itu menjadi, bisa ngasih makan 5.000 orang. 2 ikan itu bisa makan 5.000 orang. Itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Tuhan Yesus tidak menunjukkan siapa dia, hebatnya dia, tidak. Tapi di sini Tuhan Yesus malah minta murid-muridnya yang
membagikan 5 roti dan 2 ikan. Lalu murid-muridnya memberikan nggak? Menuruti nggak apa yang Tuhan Yesus minta? Ayo, tadi yang baca firman, nurut ya? Iya. Nurut ya. Adik-adik kalau disuruh papa sama mama, selalu nurut atau enggak? Nurut. Nurut, bener nih. Yo, yang suka nggak nurut sama orang tua siapa nih? Kalau disuruh, ntar aja. Aku masih main game nih, gitu. Ada nggak yang begitu? Ada dong, pasti ya. Nah, di sini, di Alkitab tadi yang kita baca, murid-murid Tuhan Yesus nggak nanya apa-apa. Cuman mereka berpikir aja gitu loh. Kok dengan 5 roti dan 2 ikan mana mungkin gitu kan? Mana mungkin kita bisa ngasih makan 5.000 orang. Tapi dengan pikiran yang bertanya-tanya, dengan hati yang bertanya-tanya, mereka membagikan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Ternyata cukup nggak? Cukup ya? Cukup. Waduh. Kebagian nggak adik-adik? Bagian ya, sampai sekarang kebagian. Itu roti hidup. Itu makanan yang Tuhan kasih itu sampai sekarang kita rasakan, yaitu apa? Firman Tuhan. Ini Suaranya, Mas. Ya, firman Tuhan ini yang Tuhan bagikan sampai kita saat ini. Ya. Jadi adik-adik harus lihat kebaikan Tuhan di sini. Jadi di dalam Tuhan Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan ini bukan berarti Tuhan Yesus itu menunjukkan kekuatannya. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya. Ayo, adik-adik di masa corona nih, Ibu nggak bilang pandemi, corona. Ada yang sedih nggak? Apa senang kalah di rumah terus? Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Seneng nggak tapi nih? Corona gini seneng nggak? Seneng lah, bisa main game walaupun jauh. Oh gitu. Yang lainnya? Coba dong ungkapin rasa hatinya dong. Selama corona bagaimana nih? Ada yang ketemu lewat telepon dan lewat game. Oh gitu. Terus seneng dong ketemu papa mama terus ya? Dari pagi sampai pagi lagi ya? Tapi orang tua saya kerja. Oh kerja. Ini kerja saya. Tuh papa sering kerja. Papa kerja juga ya Mas Aga. Mbak Kinar gimana Mbak Kinar? Saya kerja. Ada senang, ada sedih juga. Ada senang, ada sedih juga. Iya ya. Sedihnya banyak, senangnya juga banyak ya. Sedihnya itu kalau yang Ibu lihat capek ya. Pakai apa? Internet terus ya belajarnya. Jadi nggak kenal sama teman-teman baru. Iya. Kenapa Noel? Mukanya udah lupa, terus sama juga. Iya benar. Udah 1 tahun. Iya. Guru-gurunya juga ya. Jadi kelihatannya cuma di layar ya. Nggak ketemu langsung. Terus nggak ketemu saudara-saudara juga ya. Masih ada yang ketemu saudara nggak di sini? Nggak bisa kumpul-kumpul bareng saudara. Nggak bisa kumpul-kumpul bareng sama teman. Nggak bisa main sama saudara. Nggak bisa ngapa-ngapain lah. Nggak bisa sekolah juga sih. Betul. Nggak bisa jalan-jalan ke mall, pulang kampung. Pokoknya kalau sama corona, semuanya berubah lah. Berubah semua ya. Ada yang rindu nggak? Seperti dulu. Rindu. Pasti ya. Rindu. Iya. Sekarang Ibu mau tanya nih, kalau coronanya udah nggak ada, adik-adik mau ngapain? Tetap melakukan protokol kesehatan karena meskipun corona hilang, belum tentu sepenuhnya corona hilang. Oh gitu, ya betul, pinter. Ada lagi yang ingin mengungkapkan kalau nanti corona udah pergi dari dunia, dari bumi, mau ngapain? Bisa main di keluar. Main keluar. Ravenska? Mau ngapain Ravenska?
Noel mau pulang kampung. Ravenska mau ngapain nanti kalau coronanya udah nggak ada? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Natania? Natania mau kemana? Kalau coronanya udah pergi. Pulang kampung. Pulang kampung. Tabita juga pulang kampung? Iya, pulang kampung. Iya. Kinar juga mau ke Bandung? Iya, ke Jawa. Ke Jawa. Dika? Dika mau kemana? Pulang kampung, Bu. Pulang kampung. Ricci mau kemana, Ricci? Kalau coronanya pergi? Saya mau ke Nanya dulu ya. Ricci nanya dulu sama papa ya. Mau kemana Ricci? Pertama kali kalau udah pergi coronanya. Aku mau ke hotel yang ada waterpoolnya. Waduh, asik. Benska, mau kemana Benska? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Lintang? Lintang mau kemana nih kalau corona pergi nih? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kevin? Wah, Kevin pasti ke Wonosari nih. Betul. Pasti. Pasti itu ya. Kalau siapa nih? Cika. Cika nih Rika ya? Mau ke rumah teman. Oh iya, Rika ada sendiri ya. Aldi, mau dengar Aldi mau kemana nih kalau corona pergi? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, tetap di rumah ya, tetap menikmati ya. Iya. Menikmati bersama keluarga. Kalau Rika mau kemana? Halo Rika. Rika, mau dengar suaranya nih. Rika mau kemana nih? Ke Solo. Oh, ke Solo. Waduh, jauh banget ya. Oke, kayaknya adik-adik banyak yang mau jalan-jalan, banyak yang mau pulang kampung ya. Kangen ya sama Mbah di Jawa, ya, sama saudara-saudara di Jawa, rindu perjalanan, ya. Iya. Nah, di sini kebaikan Tuhan itu nyata sekali loh waktu corona ini, selama corona ini. Satu apa? Ibadahnya kita bisa sama-sama ya. Papa mama bisa ngikutin sekolah minggu. Adik-adik juga bisa ikut ibadah di rumah sama papa mama. Itu juga kebaikan Tuhan loh. Jadi kita nggak boleh lihat coronanya ya. Kita lihat apa yang Tuhan berikan di saat corona ini. Ya, jadi ada sisi baiknya dari Tuhan. Terus adik-adik, setelah tadi makan 5.000 orang itu sudah diberikan makan oleh Tuhan Yesus melalui murid-muridnya. Di situ nampak itu adalah suatu mujizat ya, mujizat yang sangat luar biasa. Karena dengan 5.000 orang yang hanya diberi makan 5 roti dan 2 ikan, yang kita sebagai manusia tidak terfikir ya kalau itu mustahil. Tapi ternyata Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang itu tanpa ada yang tidak mendapatkan. Itu ada anak-anak kecil, ada laki-laki, ada perempuan yang tidak terhitung. Semuanya mendapatkan. Dan tadi Ibu sudah bilang, sampai saat ini juga Tuhan masih memberikan kita makanan rohani, yaitu melalui firman Tuhan. Dan satu lagi, ada tema yang kedua, Yesus berjalan di atas air. Apa sih maksudnya Yesus berjalan di atas air? Ada yang bisa jalan di atas air? Enggak ada. Enggak ada ya. Murid-muridnya bisa enggak? Enggak. Enggak ada ya. Waktu itu sih Ibu kalau enggak salah ya, ada satu muridnya
mempunyai kerinduan, ingin seperti Yesus, bisa berjalan di atas Petrus. air. Petrus. Berhasil nggak? Berhasil, tapi karena Petrus tidak yakin, makanya dia jatuh ke laut. Nah, itulah kita manusia. Kadang kita udah percaya nih sama Tuhan Yesus. Kita udah tahu nih Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus udah kasih kita nafas. Tuhan Yesus sudah kasih kita sehat. Tuhan Yesus sudah kasih kita makan lewat papa mama. Tapi kita menyia-nyiakan kebaikan Tuhan Yesus. Misalkan papa mama yang sudah membesarkan adik-adik semua nih, tiba-tiba minta tolong. Siapa ya? Lintang atau Kevin, tolong papa dong buangin sampah. Bentar pak, lagi asik nih main game, ntar aja deh, atau suruh mama aja deh, begitu. Jahat nggak begitu coba? Ya, jadi kita tuh kalau sudah tahu kalau orang tua kita sudah diberikan papa mama yang baik sama Tuhan Yesus, kita sayangi, kita percaya. Oh iya, papa mama nyuruh aku begini, berarti aku harus lakukan. Nggak mungkin dong papa mama nyuruh kalian jahat, enggak kan? Nggak ada kan? Pasti kalian harus berbuat baik seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin semua anak-anaknya, mau itu anak kecil, anak besar, anak bayi, orang tua, anak remaja, semua Tuhan ingin kita berbuat baik. Tidak ada satupun yang Tuhan ajarkan untuk tidak berbuat baik. Ya. Jadi di dalam perikop atau tema judul Yesus berjalan di atas air, di sini kita diminta untuk percaya benar kepada Tuhan atas kebaikan yang sudah diberikan. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan kebaikan pada kita, kita terhadap orang lain harus berbuat baik atau tidak? Ayo jawab semuanya. Harus berbuat baik, ya. Tidak boleh, walaupun kita dijahatin sama teman, kita harus tetap baik. Kalau temannya salah nih, marahin kita harus negurnya dengan baik. Nggak boleh kita balas marah, ya. Kan Tuhan Yesus juga nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Jadi kita harus meneruskan nih apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada adik-adik semua. Siapa yang belajar nggak bisa terus didiemin sama papa mamanya? Nggak ada kan? Pasti dibantu kan? Iya, pasti. Itu Tuhan pakai papa mama untuk melakukan kebaikan terhadap anaknya. Semua, guru di sekolah juga begitu. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, binatang-binatang maupun piaraan, tanaman-tanaman yang ada di rumah, semua bisa berbuat baik sama kita. Kalau kita juga melakukan kebaikan, ya. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan atas kehidupan adik-adik semuanya ya. Jadi harus meneruskan loh. Nggak boleh sampai di adik-adik aja, nggak hanya sampai di Kinar. Kinar harus berbuat baik kepada adiknya, kakaknya, teman-teman, saudara-saudara. Semua yang ada di sini, yang hadir pada saat ini harus meneruskan kebaikan Tuhan. Ya. Tidak boleh memilih-milih. Semua ciptaan Tuhan harus kita lakukan dengan baik, seperti yang Tuhan lakukan kepada semua umat ciptaannya, tidak terkecuali. Ya, ini firman Tuhan sungguh luar biasa, di mana Tuhan meminta kita semua untuk meneruskan
apa yang sudah Tuhan lakukan. Dan marilah anak-anak kita mengikuti perbuatan baik Tuhan di dalam hidup kita, baik kepada orang tua, guru di sekolah, teman-teman, sahabat, baik di rumah, di sekolah minggu, di sekolah, dan juga semua ciptaan Tuhan, yaitu makhluk hidup seperti binatang, hewan, tanaman. Lakukan itu semua tanpa rasa berat hati, tapi dengan ikhlas dan tulus, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita semua. Siap untuk berbuat baik semuanya? Ayo buka itunya, mikrofonnya semua. Siap untuk berbuat baik? Siap. Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua untuk melakukan kebaikan. Amin. Mari kita tutup dalam doa ya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di kelas besar sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, mengenai kebaikan Tuhan, mengenai kepedulian Tuhan, mengenai kasih sayang Tuhan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, baik kami, anak-anak di sekolah minggu, orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, dan semua ciptaan Tuhan. Kiranya kami boleh dapat meneruskan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami terhadap semua yang Tuhan ciptakan. Tuhan Yesus, mampukan kami, anak-anak-Mu di kelas besar yang hadir pada saat ini, untuk melanjutkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ampuni Tuhan kalau ada salah kami di dalam kami menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Natalia untuk firman Tuhannya. Terima kasih juga untuk adik-adik yang udah aktif. Yang udah ikut aktif firman Tuhan tadi. Jadi, di firman Tuhan itu kita diminta untuk percaya benar atas kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita juga harus mengikuti perbuatan baik yang Tuhan lakukan itu kepada kita lakukan lagi kepada semua makhluk yang ada di bumi, pada alam, kepada hewan, dan kepada sesama kita juga. Dan kita harus melakukan itu pun harus dengan rasa yang ikhlas dan tulus, kayak gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke kuisnya. Udah bisa nih. Udah kan? Bukaku kenapa jadi kayak gini? Pemain. Nah, ada 18 soal yang terdiri dari tebak gambar nama tokoh Alkitab, terus ada juga melengkapi ayat Alkitab, ada juga beberapa pertanyaan pilihan ganda dan jawaban pendek. Nah, sebelumnya aku mau ajak, kenapa ini nggak mau gerak? Natania boleh pilih mau nomor berapa? Dari 1 sampai 18. Iya, 1 sampai 18. 8. 8. Kita buka soalnya ya. Ya, loading. Ya, sedih banget. Sebentar ya. Aku baca dong soalnya. Ya. Soal nomor 8. Come on.
Nah, aku bacain ya pertanyaannya karena ini pilihan ganda. Jadi, Natania, siapakah nama nabi yang berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya? Oh iya, pilihan ganda itu lupa. A. Daniel, B. Yunus. Tadi pertanyaannya apa? Oh, aku ulang ya. Siapakah nama nabi yang berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya? A. Daniel, B. Yunus. Ada lagunya loh. Na 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 na. Na 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 na. A. Daniel, B. Yunus. Ini saya mau ke toilet dulu ya. Iya, silakan Noel. Sebut aja nggak apa-apa. Kalau salah kita perbaiki, nggak digigit kok. Mau googling nggak apa-apa. A. Daniel, B. Yunus. Jawab salah satu aja. Atau hitung kancing boleh. Iya, Dika, silakan. Atau Natania mau oper ke temennya, nanti Natania pilih nomor lagi. Aku mau jawab. Ya, sebentar ya, Aga. Agak gregetan. Natania di skip aja ya, nanti pilih nomor lagi, oke? Oke. Berarti aku oper ke Aga ya. Jawabannya apa, Aga? Yunus. Mantap. Tangan teman-teman. Nah, aku mau minta tolong Aga pilih satu temannya. Natania boleh kok dipilih lagi. Apa ya? Noel. Noel. Ayo Noel pilih. Udah balik deh toilet. 1 sampai 18, tapi nomor 8 udah tadi. 1 deh. 1. Oke deh kalau kayak gitu. Nomor 1 ya. Ini pertanyaan pendek. Panjang tapi jawabannya pendek. Oke. Berapa jumlah murid Yesus yang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang? Ada berapa? Jumlah murid Yesus. 15. Berapa? 15. Salah. Jumlah murid Tuhan Yesus ada 12. Si Noel bisa baca lagi di Alkitab di Matius. Oke. Gak apa-apa. Noel, pilih temennya. Kevin. Ayo Kevin. Iya. Sementara nih Kevin. Ya Kevin pilih antara 4. Nomor 4. Iya. Oke, 4. Nomor 4 itu jawab pertanyaan juga berarti ya. Iya. Bukan pilihan ganda. Jadi pertanyaannya itu berapa jumlah roti dan ikan yang digunakan Yesus untuk memberi makan 5.000 orang? Tadi ada nih di firman Tuhan. Iya. Ada berapa?
5 roti dan 2 ikan. Terus Betul. Itu, Jadi Kevin nomor 4. Oke, Kevin boleh pilih boleh pilih temennya. Dika. Dika udah dari toilet, udah pulang? Udah. Oke, Dika mau pilih nomor berapa? 1 sampai 18, tapi nomor 1, 4, dan 8 udah dipilih. 9. Nomor 9. Kita lihat soal nomor 9 itu apa ya. Jawab pertanyaan lagi. Di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat pertamanya? Kota apa? Keluhnya, mujizatnya mengubah air menjadi anggur. Pesta perkawinan. Mau dilempar ke teman atau mau berusaha jawab? Semangat, ayo Dika. Mau jawab atau mau dilempar? Kalau dilempar udah ada yang mau siap jawab nih. Aku hitung ya sampai. Iya. Di mana? Di kota Galilea. Salah, di kota Galilea. Kana. Astaga, salah. Kota Kana. Kana. Oke. Jadi siapa ya? Lupa. Oh, Dika. Dika nomor 10, nomor 9. Oke. Dika pilih temannya. Richie. Boleh dipilih nomor 1 sampai 18. Nomor 15. Nomor 15. Oke, aku bacain ya pertanyaannya. Nomor 15. Aku tunjukin aja di layar ya. Sebentar. Ini melengkapi ayat Alkitab. Nih, Ricci boleh minta tolong untuk lengkapi ayat Alkitab ini yang kosong. Aku udah lampirin ayatnya juga, jadi kalau misalkan kamu mau sambil baca Alkitabnya juga nggak apa-apa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Betul. Ricci boleh pilih temannya yang lain. Ravenska, Kinar, Tabita, Berska, Aldi, Cika, Lintang, Rika, Dika, Benska. Ya. Benska pilih nomor berapa? 1 sampai 18. Yang udah 1, 15, 9, 8, 4. Nomor 2. Nomor 2. Benska nomor 2. Oke, aku bacain soalnya. Dalam Yohanes 6 ayat 13, Benska ini pilihan ganda ya. Dalam Yohanes 6 ayat 13, berapakah sisa bakul yang tersisa? 12 bakul atau 11 bakul? 12 bakul. Sip.
Yang dapat gampang-gampang ya. Yang dapat susah-susah. Oke, Beska, kamu pilih teman boleh. Ada Ravenska yang belum, Kinar, Tabita, Aldi, Cika, Lintang, Rika, Natania, sama Tabita. Nggak kedengeran dia. Oke, Tabita mau pilih nomor berapa? Belum. Aldi. Aldi. Aldi pilih nomor berapa? 7. 7. Oke, aku drop ke 7. Jawab pertanyaan. Mujizat apa yang dilakukan Yesus pertama kali? Tadi aku udah sebutin. Pas pertanyaannya si Dika. Merubah air menjadi anggur. Mantap. Yeay. Aldi tadi nomor 7 ya. Oke, Aldi boleh pilih temennya. Cika. Cika boleh pilih nomor 1 sampai 18. Cika. Berapa, maaf? 16. Oke, Cika nomor 16. Kita drop langsung ke. Oke, ini pertanyaan ya, jawab singkat. Upah dosa adalah? Boleh diulang lagi nggak? Ya, pertanyaannya, upah dosa adalah? Ya? Nggak kedengeran. Ketik deh. Upah dosa adalah? Boleh lihat nih, teman-temannya udah pada ada yang komat kapit jawab. Jika mau coba jawab atau mau lempar ke temennya, udah banyak yang ngajuin diri nih. Coba jawab aja deh. Boleh? Apa tuh? Mikir. Depannya M. 4 huruf. Mati. Mati. Belum tepat ya, Bu Natalia. Memang berhubungan, tapi lebih tepatnya adalah upah dosa itu. Tabita sama Aga, coba jawab. Maut. Oke. Cika boleh pilih teman. Maut. Iya, maut. Cika pilih siapa temannya? Yang belum? Ravenska, Kinar, Tabita, Lintang, Frederika, Natania, Dika. Dika, ayo Dika, dapat kesempatan jawab lagi. Pilih nomor. Aku lagi. Ya, kesempatan nih. Berapa aja yang udah? 1, 15, 9, 2, 8, 7, 4, 16.
10 udah belum? Belum ya? Belum. 10. 10. Itu adalah tebak gambar. Aku share screen. Ini gampang banget sih. Tebak gambar. Nama tokoh kitab. Ada gambar daun, M-nya dicoret, ditambahin D. Pikir dulu ya. Iya. Sekarang aku acak lagi ya. Aku mau pilih Ravenska. Mau pilih nomor berapa? Ada nomor apa aja yang belum? Jam itu berarti nomor 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18. 18. 18. Oke, sebentar. Aku matiin dulu share screen. Ketahuan. Terakhir nih. Lengkapi ayat Alkitab. Ayo Ravenska boleh? Ravenska ya? Satu Korintus 13 ayat 4. Gimana Ravenska? Mau jawab atau mau mau jawab? Boleh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak cemburu, Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. tengah. Oke. Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ada 7 pertanyaan lagi. Ravenska mau pilih siapa? Yang belum? Kinar, Lintang, Frederika. Lintang. Lintang. Lintang mau pilih nomor berapa? 12. 12. Oke. Ini tebak gambar tokoh Alkitab. Cluenya adalah perempuan.
Lintang. Siapakah ini? March. CH-nya dicoret. Ditambahin Bunda tadinya juga. Cluenya nih, cluenya. Ibunya Tuhan Yesus. Maria. Iya. Pasti kalian bingung. Kenapa jempol? Karena jempol itu iya. Iya. Karena oke kan oke. Oke kan iya oke. Maroke dong, Maroke. Bukan dong Bu. Iya. Oke. Bintang tadi nomor 12. Satu pertanyaan lagi, Lintang boleh pilih Frederica, Tabita, atau Kinar. Rika deh. Rika mau pilih nomor berapa? Yang belum 5, 6, 11, 13, 14, 17. Oke, nomor 14 itu gampang, easy peasy. Jumlah murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada berapa, Rika? Jumlah murid Tuhan Yesus. Oke, mantap. Sip. Betka juga bantu jawab. Oke. Rika pilih Kinar atau Tabita? Rika mau pilih Kinar atau Tabita? Aku bukan pilihan. Oke. Tanpa bertunggu lama-lama lagi, aku minta tolong Aga untuk pilih antara Kinar atau Tabita. Kinar mau pilih nomor berapa? 3 udah belum? 3 belum. Oh iya, 3. 3. Oh, 3 ya. Nah, tebak gambar. Cluenya murid Tuhan Yesus. Andreas. Oke. Kinar hebat bisa jawab. Bunda Tali aja bingung. Siapa ini? Kinar boleh. Berarti sekarang Tabita ya. Oh iya, Aga belum. Kinar pilih Aga atau Tabita? Tabita. Iya. Berapa? Yang belum 5, 6, 11, 13, 17. 5. 5. Iya. Oke. Ini pertanyaan pilihan ganda.
Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, menderita, dan disalibkan, Tuhan Yesus terlebih dahulu berdoa di Taman Nazaret atau Getsemani. Getsemani. Top, emang anak-anak sekolah minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut. Tadi berarti Bita nomor 5 ya. Berarti sekarang gilirannya Aga pilih nomor gak? Yang belum 6, 11, 13, 17. 11. 11. Apa ya? Oh, ini pilihan ganda nih. Aku adalah manusia pertama di dunia ini. Siapakah aku? A. Adam, B. Nuh. Ya, tahulah. A. Adam. Giliran yang pilihan yang gampang di pilihan ganda ya. Oke, itu tadi nomor. Kita pilih nomor berapa tadi ya? 11 ya. Oke, ini sisa 3 pertanyaan. Ini udah semua ya. Udah semua berarti kan tadi aku sih nyatet udah semua. Sekarang aku kasih langsung raise hand ya. Yang duluan nanti aku sebut namanya jawab. Ada 3 pertanyaan sisa. Ini tebak gambar. Siap-siap raise hand ya. 1, 2, 3. Yang bisa jawab langsung raise hand. Thomas. Padahal Noel duluan yang langsung jawab. Gak apa-apa deh, seru. Buka semuanya aja. Ya udah kita rebutan aja ya, langsung jawab ya. Nggak usah resen ya. Oke. Langsung ngomong aja. Jadi semuanya betul, nggak ada yang salah kayak gitu. Mikrofonnya buka berarti standby nih. Saya sudah siap. Siap. 2 pertanyaan lagi. Ready. Nomor 13. Di manakah Tuhan Yesus disalibkan? Di taman Bukit Golgota. Di Golgota. Emang mantap. 1 lagi. 17. Siapakah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Musa atau Nuh? Musa. Sekolah minggu paling anak-anaknya Imut. aja. Aku nggak apa loh. Oke. Keren semuanya. Adik-adik terima kasih udah ikut kuis yang Kak Vicky buat. Mungkin nanti next pertemuan aku siapin lagi kuis kayak gini ya, kayak biar seru. Nanti jawabnya rebutan aja biar seru ya. Gak usah kayak tadi lama. Biar semangat semua. Tadi harusnya di awal, harusnya aku buat 2 sesi nih. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan tetap rame. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur, kita mau kasih persembahan. Nggak mau muncul. Oke, aku tahu caranya. Itu ada tripod. Oke, kita mau kasih persembahan. Ini aku ada lampirin untuk QR code-nya. Nanti adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk kumpulkan persembahan ke gereja. Bisa melalui transfer ataupun melalui QR code. Bentar, Bu Natalia mau persembahan. Jadi aku hold dulu nih, apa nanti Bu persembahannya. Oke, udah dikit ya QR-nya. Kita mau, ini nggak mau geser.
Nyanyikan pujian, bawa persembahanmu. Mas Ian. Kita mau doa persembahan sekaligus doa untuk gereja dan masa pandemi ini agar kita dikuatkan di masa-masa sulit seperti ini. Oke, silakan Bu Natalia. Ya, adik-adik, mari kita berdoa kembali untuk persembahan kita, untuk gereja kita, untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID ya. Kita doakan semoga kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu Tuhan bersama dengan anak-anak kami di kelas besar, di mana kami sudah mendengarkan firman, kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah boleh memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan yang sudah anak-anak kami berikan boleh menjadi berkat bagi perluasan gerejamu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama yang telah Tuhan pakai untuk kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GKJ Tangerang yang boleh berkembang di Tangerang ini ya Tuhan. Kiranya Kau pakai gereja kami untuk menjadi gereja yang berempati dan menjadi berkat bagi kami semua, bagi lingkungan, bagi wilayah Tangerang ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di GKJ Tangerang yang saat ini terkena COVID Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan dan pemulihan sehingga saudara-saudara kami semuanya boleh segera sembuh dan dapat kembali beraktivitas dan dapat beribadah kembali kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, terimalah doa-doa syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Natalia. Iya, sama-sama. Adik-adik, sebelum kita
Nah, adik-adik, kita sama-sama mau naikkan pujian. Ini mohon maaf, laptopnya Pak Vicky error lagi. Jadi kita mau sama-sama naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Mari adik-adik kita akhiri ibadah sekolah minggu ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Tabita. Silakan Tabita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Sekarang kami akan live dari Zoom ini. Pimpin kami kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik. Kita mau sama-sama, sebelum akhiri kita mau foto bersama dulu. Kalala boleh minta tolong untuk foto, kameranya dibuka semua ya. Walaupun hari ini terkendala, tapi kita harus tetap sukacita. Fotonya senyum semua ya. Kalala, gimana? Udah? Oke. Belum, ayo. Hitung ya Kak, hitung. Hitung ya Kalala. 1, 2, 3. Kenyang banget. Lagi. Gaya bebas ya Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kalala, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih adik-adik semuanya. Sehat selalu. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu. Dadah. God bless you semua.
Yesus.